Anehnya, saat aku merasa tidak kunjung keluar dari komplek perumahan itu, aku menyadari tidak ada satupun rumah yang aku kenal. Yang lebih mengejutkan, lampu yang berada di tiang pinggir jalan dan di setiap rumah satu persatu mulai redup. Tanpa pikir panjang, aku segera bergerak melangkahkan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Sayangnya aku tidak sanggup berlari. Nafasku sudah mulai sesak. Hanya mampu 5 langkah, aku berhenti. Dan menoleh ke belakang, suara langkah seseorang dengan nada yang sama masih terdengar jelas. Begitu juga semua lampu yang tiba-tiba redup, membuat jarak pandang semakin gelap. Hingga sampai menyisakan satu tiang lampu, tepat aku berdiri di bawahnya. Itu seperti aku merasa seolah berada di antara kegelapan. Aku bahkan tidak yakin pada saat itu, apa aku berada di komplek perumahan yang biasa aku lewati atau bukan. Saat suara langkah kaki itu tidak terdengar, aku memejamkan mata, lalu mengatur nafas dengan baik. Kemudian berkata dalam hati, Aku mohon, izinkan aku lewat jalan ini. Jangan ganggu aku. Aku mohon, izinkan aku lewat jalan ini. Jangan ganggu aku. Aku mohon, izinkan aku lewat jalan ini. Jangan ganggu aku. Setelah berulang kali aku berkata seperti itu, aku membuka mata perlahan. Dan seketika langsung terbelalak karena ada wajah kakek-kakek dengan kedua matanya yang besar dan bibir tersenyum melengkung, tepat berada di dekat wajahku. Beberapa detik, kedua mataku tidak dapat terpejam, seolah dipaksa untuk melihat wajah kakek-kakek itu. Bahkan aku tidak dapat berteriak, tapi jantungku berdebar sangat kencang dan cepat. Kemudian aku merasa sudah mulai lemas. Kedua mataku pun perlahan juga sudah mulai tertutup. Saat itu antara sadar dan tidak sadar, aku mulai seperti sedang berjalan, namun dalam keadaan kedua mata terpejam. Tiba-tiba aku membuka kedua mata bersama dengan langkah kakiku yang berhenti. Sadar, apa yang aku lihat di depanku adalah pintu pagar rumahku. Karena tidak dikunci dengan gembok, aku langsung membukanya dan berjalan cepat untuk mengetuk pintu rumah yang sudah dikunci. Beberapa detik kemudian, suara kunci pintu terbuka dari dalam rumah, membuatku merasa lega. Setelah pintu terbuka sepenuhnya, ternyata yang membukakan pintu adalah adikku yang berusia 10 tahun. Dia tampak mengucek mata kirinya, yang membuatku langsung meminta maaf karena pulang sampai larut malam. Namun, dia tidak membalas kata maafku. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kakak diantar sama teman kakak ya? Kok tinggi banget?" Seketika, aku terkejut dan spontan menoleh ke belakang. Awalnya, aku melihat kedua kaki yang lurus tidak menyentuh tanah. Itu sudah membuat nafasku tersentak. Dan aku mulai merasa mual. Kemudian, perlahan aku mendongak sampai terlihat wajah yang menunduk melihat ke arahku. Benar kata adikku, itu sangat tinggi. Apalagi wajah itu adalah kakek-kakek yang aku temui di jalan barusan. Keesokan paginya, aku sakit demam dan terpaksa izin untuk tidak masuk kerja. Aku sempat berniat untuk melupakan kejadian malam itu bersama adikku. Namun, adikku bersikeras menyangkal telah melihat sosok kakek-kakek tinggi saat aku pulang. Hanya saja, dia tidak menyangkal kalau ada yang mengetuk pintu rumah pada malam itu.